rasa ini lagunya bukan lagu baru, sudah bisa kita nyanyikan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini, hari Minggu 12 Juni 2022. Saya rindu menyapa kita semua yang ada di sini. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kita hari ini? Sehat, puji Tuhan ya. Walaupun cuacanya mendung, kita bersyukur Tuhan hantarkan kita di sini. Masih gerimis sebenarnya di luar. Tapi kita bersyukur ada hati yang rindu untuk bersama-sama beribadah, menguduskan hari Sabat. Karena itu perintah yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan kita memenuhi panggilan Tuhan. Kita ada di sini bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyiapkan hati kita, menguduskan hari ini, mempersiapkan waktu tubuh jiwa dan roh kita untuk bersama-sama beribadah kepada Allah yang telah memanggil kita ada bersama-sama di sini, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, panggilan beribadah bagi kita hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita, dari Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dua ayat ini. Mazmur 63 ayat 2 dan ayat 3. Dua, ya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saya akan membaca sekali lagi untuk kita semuanya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Tuhan memanggil kita dari sini dengan hati yang rindu, dengan jiwa yang haus, tubuh yang rindu kepada Allah, seperti tanah yang kering. Setiap hari kita merindukan Tuhan, tapi secara khusus hari ini kita mengkhususkannya kepada Allah, supaya secara bersama kita datang kepada Tuhan, Allah yang mengasihi kita, merindukan baik Tuhan, merindukan kasih Tuhan, merindukan firman Tuhan yang akan memberkati kita. Kita puji nama Tuhan dari buku lagu 392. Satu hal yang telah ku minta. 392. Menikmati baik Allah, menikmati kuasanya, menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Itu tujuan kita datang secara bersama di sini. 392.
Aku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Biar firman Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Ada banyak hal yang kita nikmati di tempat ini. Menikmati baik Allah, menikmati kuasa Allah, menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Firman Tuhan yang akan memberkati kita dari hari ke hari. Ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada kasih yang Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ya, saya menyampaikan selamat datang untuk Evi Sinaga dan keluarga, Bapak Irfan dan Mama Irfan. Ya, selamat beribadah bersama-sama dengan kita hari ini. Kiranya boleh menikmati persekutuan kita di tempat ini. Ya, kita akan teruskan pujian kita kepada Tuhan. Ya, kalau ada banyak perjalanan hidup disertai dengan banyak pergumulan, dan pastinya hidup kita tidak akan pernah terlepas dari permasalahan. Kalau peribahasa Indonesia mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga, ya seringkali mungkin kita akan mengalami itu. Tapi ada pengharapan yang kita punya, karena ada iman bersama dengan Tuhan, Allah bersama dengan kita. Ada firman Tuhan yang menguatkan, ada kekuatan dan penghiburan yang Tuhan sertai karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita akan menyatakan pujian yang ada di papan tulis. Engkaulah perisaiku. Ku akan bertahan bersama dengan Tuhan, walaupun ada banyak tekanan yang akan kuhadapi, tapi akan kuat karena Tuhan beserta dengan aku dan bersama-sama dengan kita. Kita nyanyikan pujian yang ada di papan tulis. Engkaulah perisaiku.
Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang Maha Kudus, Allah yang terus memberikan kepada kami kekuatan lewat firman-Mu, Allah yang memberikan kepada kami penghiburan, pengharapan karena iman yang Tuhan taruhkan bagi kami. Dan kami bersyukur lewat kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang boleh kami alami, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh tetap bertahan, bahkan berjuang bersama dengan Tuhan, karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah perisai dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan ini Tuhan hantarkan kami di tempat ini secara bersama-sama beribadah kepada Allah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati baik Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Kau Allah yang melawat kami satu persatu, sehingga kami boleh menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati hidup kami, menikmati persembahan kami, karena itulah yang Tuhan rindukan dari masing-masing kami. Berkati setiap kami yang Tuhan layakkan untuk melayani Tuhan hari ini, supaya setiap kami Tuhan perlengkapi untuk melayani Tuhan dengan hal yang terbaik yang boleh kami berikan kepada Tuhan, karena Tuhan juga telah memberikan yang terbaik bagi kami. Untuk anak-anak Tuhan yang juga akan melayani anak kecil yang ada di belakang, berkati mereka, Allah yang menolong, supaya oleh karena Engkau Tuhan yang menolong, mereka boleh memperkatakan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kecil dalam bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Dan kiranya anak-anak juga yang mendengarkan, mereka boleh dimengertikan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, supaya Tuhan juga yang menolong kami menikmati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Kita akan sampai di ruang kesaksian, akan diberikan kesempatan bagi tiap-tiap kita yang ada di sini. Kakak Mama Igo nanti kalau masih ada waktunya akan diberikan kepada yang lain. Namun sebelumnya kita akan puji nama Tuhan dari buku lagu 147. Di tengah badai ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang jadi gunung batu kita, ada Tuhan yang jadi tempat berlindung bagi kita, tempat yang teduh. 147. Di badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganmu.
pagi buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini saya boleh bersaksi di depan ini. Di sini saya mau bersaksi yang saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8 saya bacakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di berbagai kebajikan. Sini beberapa minggu yang lalu saya akan menjalani judisium yang sudah beberapa tahun saya akan belajar ya, dan sampai beberapa minggu yang lalu saya akan judisium, dan di situ kami akan berjanji ya, membuat berjanji dan bersumpah gitu. Dan sumpah itu yang harus kami kerjakan di dalam pelayanan kami yang kami kerjakan di tempat bekerja gitu. Di situ saya lihat ya, mengerjakan dan menjalankan sumpah itu sebenarnya sangat berat gitu, sangat berat bagi saya gitu. Tapi itu harus saya kerjakan gitu. Jadi saya berpikir kayak mana ini, banyak kali apanya, ada 11 sumpahnya itu. Jadi itu harus semua dikerjakan gitu. Jadi selama ini mungkin saya nggak mengerjakan ini semua gitu, nggak saya tepati gitu. Jadi pas dibacakan ini, oh iya ini harus dikerjakan ini sekarang ini gitu ya. Jadi saya bersyukur juga ya. Saya bersyukur ya, mulai dari sekarang bisa, bolehlah saya mengerjakannya dengan pelan-pelan dan belajar gitu. Dan selama 5 tahun saya akan belajar, dan selama 5 tahun itu sangat banyak gitu rintangan yang saya alami gitu. Enggak di dalam perkuliahan, enggak di dalam rumah tangga, sangat banyak lah gitu. Jadi pas pertengahan kuliah itu biaya sangat banyak dibutuhkan gitu. Mana anak yang mau dibayar uang sekolah, banyak lah gitu. Jadi saya terkesan waktu itu yang saya baca ini tadi 2 Korintus 9 ayat 8 ini tadi gitu. Ini sangat terkesan dan menjadi sangat berkat bagi saya gitu. Setelah hari itu saya membaca firman Tuhan yang ini gitu. Jadi saya semakin semangat gitu menjalani hidup sehari-hari yang saya alami, yang saya jalani gitu, yang sangat banyak pergumulan yang saya alami gitu. Terlebih-lebih di dalam perkuliahan juga banyak memakan waktu, dan begitu juga dengan biaya gitu. Dari mana semua nanti itu gitu. Dulunya pun saya makanya agak lama kuliah karena terkendala biaya juga gitu. Jadi pasar itu udah harus, katanya ya harus juga dikerjakan gitu, harus dijalankan gitu. Tapi saya berpikir di situ ya sanggupnya nanti itu gitu. Tapi saya nggak yakin, belum yakin gitu. Baru sampai pertengahan itulah saya baca firman Tuhan ini tadi yang bisa memberikan kekuatan dan semangat kepada saya gitu. Dan akhirnya sampai dengan wisuda juga saya tidak kekurangan suatu apapun gitu. Seandainya nggak ada pun duit itu seminggu lagi mau dibayar, katanya di mana lah mau ambil uang ini gitu. Jadi sebelum sampai seminggu itu nggak tahu dari mana datangnya,
terbayarlah uang kuliah itu gitu. Jadi saya sangat bersyukur gitu dan meyakini kepada Tuhan dan mempunyai kekuatan bila berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Jadi saya sangat bersyukur ya, sampai minggu semalam saya boleh ikut wisuda dengan baik dan dapat nilai juga dengan baik, bukan atas karena kekuatanku, bukan karena kepintaran kami gitu, tapi itu semua oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kami. Jadi saya sangat bersyukur ya, selama 5 tahun bukan biaya dengan sedikit, tapi Tuhan tetap menolong saya dan menguatkan hati saya gitu. Dan saya semakin senang lagi, diberikan lagi nilai yang baik kepada saya gitu. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara juga yang sejak dari awal saya mau kuliah, saya akan selalu mohon dukung doa dalam saudara-saudara semua. Saya berterima kasih kepada saudara-saudara semuanya dan sampai semalam saya bisa wisuda dengan baik itu oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, dan ini saya mendapat berkat lagi yang satu lagi yang diambil dari Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Ini pun ya, sangat menjadi berkat bagi saya ya. Saya tetap kuat dan semangat gitu untuk mengerjakannya gitu. Jadi ini saja yang boleh saya bagikan. Terima kasih buat saudara-saudara semua dan saya bersyukur juga kepada Tuhan di dalam menjalani hidup yang sehari-hari. Saya selalu diberinya kekuatan dan semangat di dalam hidup saya. Terima kasih. Masih diberikan kesempatan untuk satu orang. Dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pengumuman topik doa kita hari ini. Yang pertama, minggu pagi adalah ibadah penggalan anak dan dewasa. Setelah ibadah jam 10.30 ada kelas katekisasi. Yang kedua, hari Senin jam 19.30 ada persekutuan doa dan pemuritan. Yang ketiga, hari Kamis jam 8 malam ada meeting pelayan pos di via Google Meet. Yang keempat, hari Jumat jam 5 sore ada persekutuan anak Jumat Gembira. Yang kelima, hari Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah dan MC. Topik doa kita hari ini, yang pertama kita akan bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Yang kedua, kita akan berdoa untuk kelas katekisasi. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk rencana Bible Camp. Dan yang keempat, kita akan berdoa untuk rencana pelayanan siswa di sekolah-sekolah. Dan yang kelima, tidak ada di waktu, kita akan berdoa untuk saudari kita Novi yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, kembali kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menikmati kasih Tuhan dalam persekutuan kami. Kami bersyukur Tuhan buat saudara kami yang menyaksikan karya Tuhan dalam hidupnya, dari mulutnya keluar ucapan syukur, di mana dia mengalami karya Tuhan dalam hidupnya, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang menyertai hidupnya sampai saat ini.
Tuhan, kami berdoa Engkau yang meneguhkan apa yang Ia nyatakan hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, supaya itu menjadi kekuatan baginya terus berjalan di dalam Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah keluarganya, menjadi berkat bagi suami dan anak-anaknya. Ini doa kami untuk saudara kami, Mama Ibu. Tuhan, kami juga mau bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengantarkan tiap-tiap kami dari rumah kami masing-masing bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan hari ini, menghibahkan kami di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami sampai di rumah Tuhan dalam keadaan baik. Dalam situasi yang cuaca mendung, Tuhan tetap mendorong kami datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya pada hari ini Tuhan kembali memberkati kami. Ada hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyatakan firman Tuhan. Tuhan pakai dia, pikirannya, mulutnya, supaya apa yang mau Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan hari ini, itu yang Dia nyatakan bagi kami. Dan Tuhan memberkati kami, supaya setiap firman yang kami dengar itu menambah sukacita kami, semangat kami untuk terus melayani Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana kelas katekisasi dan baptisan kudus dan penyerahan anak. Kami berdoa Tuhan untuk kelas katekisasi ini, Tuhan yang terus bekerja dalam pelayanan ini, supaya apa yang dinyatakan melalui setiap kelas, baik baptisan kudus maupun penyerahan anak, Tuhan ini menjadi berkat bagi mereka yang belajar kepada Tuhan tentang dasar-dasar iman Kristen, supaya apa yang mereka yakini, mereka percaya itu menjadi fondasi yang kuat dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rencana Bible Camp yang akan kami adakan di tanggal 3 sampai 5 Juli tahun 2022 di Cemara, Sabah. Kami berdoa Tuhan untuk rencana Bible Camp ini, supaya segala persiapan yang sudah dikerjakan Tuhan menolong kami semua. Anak-anak Tuhan yang berbagian dalam pelayanan ini, Tuhan menolong kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kami, baik pembicara, MC, pemain musik, yang menyiapkan tempat, konsumsi kendaraan. Kami berdoa untuk semuanya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan melalui Bible Camp ini ada sesuatu yang baru yang boleh menimbulkan api semangat lagi untuk kembali melayani Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk rencana pelayanan siswa di semester ajaran baru tahun ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pelayanan ke sekolah-sekolah, supaya anak Tuhan bisa masuk melalui pintu-pintu ini. Tuhan yang mendorong kami, memberi kami kekuatan, keberanian untuk mengerjakan pelayanan ke sekolah-sekolah, supaya siswa-siswa di usia mereka yang saat ini boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan mereka menjadi generasi-generasi yang mengenal Tuhan, generasi-generasi yang berpihak kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah, kiranya Tuhan menolong agar sekolah boleh membuka pintu juga, dan mereka tidak keberatan pelayanan melalui sekolah-sekolah yang dikerjakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara kami Nopi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami mendengar kabar terakhir bahwa dia sudah lebih baik. Kami bersyukur Tuhan yang terus tolong dalam proses pemulihannya, obat yang dia makan, dokter yang menolong dia, merawat dia, Tuhan yang menolong semua. Kesehatannya boleh pulih dan dia boleh beraktivitas lagi melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa sekali lagi untuk pada kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu dan kami mendengar Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, firman yang akan menyelidiki hati kita, menyelidiki jiwa kita, bahkan menyelidiki iman kita. Dan mari kita siapkan supaya firman Tuhan itu secara leluasa berbicara bagi kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari 411. Dan setelah pujian ini saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selidikilah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hadirku. Inilah kami Tuhan, datang ke hadapan-Mu dengan segenap hati kami. Biar Tuhan yang menyelidiki, Tuhan sendiri yang akan memperbaiki. Tuhan menolong kami dalam menghadapi hidup ini. Itu sebabnya kami sangat bergantung kepada-Mu, kepada perkataan-Mu. Karena itu Tuhan, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, bukalah telinga kami untuk mendengar, untuk mengerti, untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Roh Kuduslah yang akan mendorong kami untuk mengarahkan hati ini kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara sekalian. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita merenungkan bersama-sama dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Dengan satu harapan kita memiliki hati yang berkuasa dalam menghadapi realita kehidupan ini yang penuh dengan berbagai-bagai pencobaan. Ya, kita membaca bersama-sama 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman?
Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya membacakan sekali lagi karena ayatnya begitu pendek. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, kalau musim hujan seringkali orang kena flu karena daya tahan tubuhnya sangat-sangat lemah. Perlu imunisasi. Di tengah pandemi COVID kita beberapa kali divaksin supaya memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Tapi pernahkah kita memeriksa hati kita, kerohanian kita, sampai sejauh mana daya tahan hati kita ini, rohani kita ini, menghadapi kenyataan hidup ini? Realita kehidupan ini sangat indah sebenarnya. Tapi untuk mencapai keindahan itu harus melalui perjuangan yang berat, melewati masa-masa yang sulit. Kalau kita mau masak lemang itu harus masaknya sampai 4 jam itu baru masak. Itu enak. Kalau mau masak jenang apalagi ya, mesti keluarkan keringat itu, tapi rasanya lumayan mantap. Kalau ingin menikmati indahnya hidup, kebahagiaan hidup itu, saudara, kita harus melewati berbagai kesulitan. Cuma kalau kita nggak punya daya tahan, nah ini kita gampang kena flu, kita gampang terpengaruh, kita gampang jatuh, dan akhirnya kita berkata, wah hidup ini berat. Ini perkataan Ayub, hidup ini berat. Menurut kita hidup ini berat tidak ya? Kalau berat Tuhan akan panggil kita. Mereka yang pernah dipanggil itu karena terlalu berat bagi mereka hidup ini. Hidup ini berat tidak? Saudara gak berani berkata ya. Begitu ya. Kalau berat dipanggil Tuhan. Karena nggak sanggup dia menghadapi hidup ini, udah dia pergi. Udah sini kau, barisan sini kata Tuhan ya. Tuhan panggil dia. Dia sudah berhenti dari apa? Jerih lelahnya. Sekali lagi ya, hidup ini berat. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, ada orang berkata hidup ini adalah ujian. Betul sekali. Ya. Tapi kita perlu memeriksa hati kita, perlu memeriksa iman kita, keyakinan kita. Hari ini banyak orang mengaku percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi sampai sejauh manakah kekuatan iman ini? Iman ini perlu dievaluasi, perlu diperiksa. Kalau kesehatan fisik saja kita perlu periksa. Saya 1 bulan sekali harus diperiksa hari ini, supaya saya bisa melakukan pekerjaan. Ya, kerohanian ini berapa kali kita periksa? Minimal periksa itu seminggu sekali. Itu maka kita datang ke gereja untuk memeriksa itu. Saudara nggak periksa-periksa nanti ketahuan tiba-tiba jatuh, tiba-tiba hilang, ya, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ya, mari kita melihat ayat ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Ujilah dirimu sendiri. Kita sendiri yang disuruh untuk menguji. Ya, selidikilah dirimu. Kalimat di bawahnya. Selidikilah dirimu. Untuk mengerti hati kita
kitalah yang lebih mengerti. Bukan pasangan kita, bukan anak kita. Apalagi teman-teman Facebook kita, nggak tahu itu. Dan Tuhan itu mengerti hati kita. Karena itu kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita kompak dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, supaya kita tahu kekuatan saya di mana. Supaya kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Karena hanya kita yang mengerti hati kita dan Tuhan yang menciptakannya. Ya, ujilah, selidikilah. Hal apa yang perlu diperiksa, diselidiki, diuji? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh. Aku berpegang teguh kepadanya. Ini tegak di dalam iman. Apa itu iman? Kalimat berikutnya dikatakan, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Iman itu adalah adanya Kristus di dalam hati kita. Iman itu terjadi kalau sudah ada Kristus di dalam hati kita. Saya selalu menggambarkan itu ya, di tangan saya. Ini kita di sini, ini Tuhan. Waktu kita dengar tentang Tuhan, Tuhan Yesus, kita percaya semakin dekat. Ini belum iman. Ini baru percaya. Mungkin percaya di mulut. Lalu kita mengetahui tentang Tuhan Yesus, kita mengenal Dia lebih akrab, lebih dekat. Kita mengerti isi hatinya, kita mengerti kehendaknya, kita makin dekat. Akhirnya kita menerima apa yang Ia katakan, yang Ia perbuat. Pada waktu kita menerima, kita menjadi satu dengan Dia. Inilah iman. Terjadilah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau belum seperti ini, itu bukan iman. Mungkin itu adalah percaya. Tapi percaya itu saya berikan 3 tingkatan. Ada percaya dengan mulut. Di mulut saja dia mengaku percaya, hatinya was-was. Ini sangat lemah ini. Ini sangat lemah. Yang kedua, dia percaya dalam pikiran. Sudah mulai dia pandai berkata-kata dan mulai dia mengambil tindakan-tindakan. Tetapi ini sangat lemah. Pikiran kita mudah terganggu. Situasi sekitar kita mempengaruhi kita, kita menjadi lemah. Apalagi kalau tubuh sakit, sangat-sangat sulit untuk berpikir. Untuk makan pun sulit, apalagi berpikir. Makanya jangan tanyakan ide-ide kepada orang sakit. Ya, nanti jawabannya jadi salah, karena dia sedang sakit. Ini percaya dengan pikiran. Ini masih lemah. Ini perlu ditambah dalam, tambah kuat supaya teguh. Ya, itulah percaya dalam hati. Percaya dalam hati itu terjadi iman. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita. Makanya itu selidikilah. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Saudara pernah selidiki, adakah Kristus di dalam hati kita? Kalau kita sendiri nggak yakin, bagaimana orang lain yakin? Kalau nggak yakin, bilang aja, saya nggak yakin. Ya, itu sebabnya pada waktu kita periksa, pada waktu kita selidiki, kita belum yakin. Di situ kita baru mengerti, oh ternyata hidup ini berat. Tapi kalau begitu yakin kita ada Tuhan Yesus Kristus, hidup itu begitu indah. Amin. Ya, nanti kita akan lihat indahnya seperti apa, beratnya seperti apa. Tapi yang jelas kalimat terakhir dikatakan dalam ayat itu, ya. Sebab jika tidak demikian, jikalau tidak tegak dalam iman, jikalau tidak ada Kristus di dalam hati, kamu tidak tahan uji. Saya melihat di sini, hati yang berkuasa itu karena ada Tuhan Yesus. Maka dimulai dari hati yang baru. Begitu Yesus ada di dalam hati, dan Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan meyakinkan, Tuhan mengajari, membimbing. Itulah pemuridan, supaya terjadi kekuatan itu. Allah berikan firman-Nya, Tuhan berikan roh-Nya, bahkan Tuhan tambahkan kasih kita, sehingga kita bisa mengatasi berbagai-bagai kesulitan hidup ini. Ya. Saudara mau tahan ujian, tahan uji? Hupomone itu, ya. Apa arti hupomone itu? Ditulis di kertas ya.
satu ketekunan, kekuatan, kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran sehingga mampu menghasilkan situasi yang tidak menyenangkan menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Situasi yang tidak menyenangkan pasti ada selama di dunia ini, tetapi itu bisa diubahkan, bisa dihasilkan sesuatu yang menyenangkan. Siapa yang tahan menghadapi api untuk masa lemah? Siapa yang tahan untuk menghadapi godaan dunia ini begitu menarik yang buatnya kita semuanya terlena? Tetapi semua kesulitan itu, semua godaan itu bisa diubahkan Tuhan untuk menghasilkan, memuliakan Tuhan. Yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Pengalaman yang bersaksi tadi itu bagus sekali. Dari awal ya yakinlah begitu ya, meskipun ada keraguan. Tapi di tengah perjalanan bertubi-tubi masalah sampai hampir putus asa. Tetapi karena ingat ada Tuhan yang bisa melimpahkan kasih karunia-Nya itu ya. Bukan hanya cukup tapi berlebih. Ya ini yang luar biasa. Kalau saya waktu melihat hasil yang dibagikan di Facebook itu, wah hebat nilainya ya, the best ini. 4,0 saya belum pernah itu loh. Ya. Dan waktu melewati ini pasti berat sampai mencucurkan air mata. Tapi mungkin belum mencucurkan darah ya. Mencucurkan air mata. Satu pengalaman yang indah, situasi yang tidak menyenangkan. Ya waktu ujian, waktu dikoreksi berkali-kali nggak lulus, meskipun endingnya lulus juga, sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan. Ini dirasakan dalam kehidupan ini. Saudara, pengalaman seperti ini kita akan lihat bagaimana kita bisa bertahan menghadapi berbagai ujian, berbagai cobaan. Nah, saudara mau bertahan dan mau menang, mau untuk terus mampu bertahan dalam kesukaran, bahkan menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan, itu harus belajar. Dari mana belajar? Dari Tuhan Yesus. Dia yang ada di dalam hati kita akan membawa kita kepada satu pengalaman yang indah itu. Mengapa Tuhan Yesus harus mati, bahkan mati di kayu salib? Petrus mencatat supaya ia menjadi contoh bagi kita. Bagaimana penderitaan itu harus dilalui, tapi hasilnya Paulus mencatat dalam Filipi pasal yang kedua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Wah, ini kemuliaan yang paling besar. Sehingga semua akan mengakui Yesus adalah Tuhan, dan lidah itu akan mengakui Yesus adalah Tuhan. Pengalaman Yesus menjadi yang terbaik di dalam menghadapi pencobaan. Lukas mencatat Yesus hampir setiap hari dicobai. Dari pasal yang keempat sampai dengan terakhir pasal 24 itu, pencobaan itu terus. Yesus katakan, engkau bersama-sama dengan aku dalam semua pencobaan yang kualami. Kalimat Yesus itu membuat murid-murid harus siap menghadapi berbagai pencobaan. Lukas pasal 22 itu, engkau bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan ini. Jadi bukan hanya Lukas pasal 4 dia dicobai ya, bukan sekali aja, berkali-kali, bertubi-tubi. Saudara, kalau mau bertahan, belajar kepada Yesus. Kalau mau berkemenangan, belajar kepada Yesus. Itu sebabnya kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan, setiap hari kita berharap kepada Tuhan, setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan mengajari, membimbing kita. Iya, yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita periksa hati kita? Sudah kita uji diri kita? Apakah ada iman kita? Tegakkah dia? Apakah masih
satu-satunya kebenaran di sana? Apakah masih ada firman Tuhan di sana? Kalau hati kita kosong, hati kita menjadi lemah. Tapi kalau hati kita ada firman, ada Roh Kudus, ada kasih yang menguasai hati kita, kita begitu kuat, begitu bersemangat. Ya, karena itu kita perlu menguji dulu. Jangan dulu kita lihat, aku akan melayani Tuhan, aku akan berbuat banyak untuk Tuhan. Jangan. Tapi selidiki dulu hati kita. Ada nggak Tuhan dalam hidup? Adakah imanku yang benar itu? Itu sebabnya kita perlu terus belajar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Begitu kita dengar, mulai kita percaya. Oh, kita mengetahui, semakin percaya kita. Oh, semakin mengerti kita, semakin percaya kita. Akhirnya kita menerimanya. Terjadi iman. Ya, dengan demikian tidak ada yang berat dalam hidup ini. Meskipun beban 50 kilo itu nggak berat. Ya, kalau bersama Tuhan. Bersama pasangan aja nggak berat kok. Apalagi bersama Tuhan. 50 kilo berat nggak bersama pasangan? Nggak ya? Nggak ada yang berani jawab itu. Ya. Karena kita berpikir maunya nggak ada beban hidup ini. Ya, kalau nggak mau beban di surga. Ya. Kalau di dunia ini masih ada beban ya. Ya, ini rahasianya. Ya, ini kunci kemenangan kita dalam realita kehidupan ini. Mari kita membaca satu bagian lagi dari Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Ayat yang kedua. Kita boleh baca sampai ayat yang ke-8. Dan sekaligus juga nanti kita baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca secara pergantian saja. Saya ayat yang kedua, saudara yang ketiga sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila dari antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia mintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, kita baca juga ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-18. Kita bergantian, saya 12, saudara ayat yang ke-13 sampai 15 saja, sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, baik, terima kasih. Kita masuk ke dalam realita kehidupan. Kitab Yakobus mencatat sangat sederhana apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita perbuat.
Kalau tadi di dalam kitab Korintus kita bicara tentang iman, realitanya adalah bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat dalam hidup ini. Kalau kita mengaku sudah menerima Yesus, sudah bersatu, itu bisa dilihat dari apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan. Pasal 3 tentang lidah, apa yang kita perbuat dari seluruh kitab ini. Bahkan ia berani berkata, iman tanpa perbuatan praktek dalam mati. Kalau kita hari ini mengaku beriman, nampak dari perkataannya dan dari perbuatannya. Yang paling berat adalah nampak dari bagaimana ia menghadapi berbagai pencobaan. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalimat yang indah ini ya. Sekali lagi ya, saudara-saudaraku yang sudah mengaku beriman, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apa katanya? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Waktu apa? Waktu masuk ke dalam berbagai pencobaan, waktu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebenarnya hidup ini penuh dengan cobaan. Ada orang kehilangan barang, seorang teman bilang, sabar, anggap aja ini cobaan. Ketika ada kematian, sabar ya tabah, anggaplah ini cobaan dari Tuhan. Kemarin ujian anak sekolah, saya bilang, sabar nanti, anggaplah ini ujian. Memang ujian kadang-kadang ya, memang ujian. Tapi seringkali anak-anak sekarang nggak ujian karena dibebaskan untuk melihat catatan. Apalagi ada sekolah yang memberikan kisi-kisi, udah tahu duluan jawabannya. Bukan ujian itu ya, karena dilarang kata pemerintah untuk ujian. Yang ada ulangan, bahasanya ya, ulangan ya. Ya itu dalam keputusan Menteri Pendidikan. Ya, saya lebih senang ujian daripada ulangan. Ya, kalau ulangannya gitu-gitu aja, kalau ujian semakin maju ya. Mau mana pilih, mana ulangan atau ujian? Saudara, ini karena takut menghadapi ujian. Ini karena takut. Padahal disitulah letak kebahagiaan itu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada banyak pencobaan yang terjadi dalam hidup ini. Ayub satu contoh dalam Alkitab yang sangat-sangat banyak pencobaan yang dia alami. Saya mencatat ada 5 pencobaan yang dia alami. Dan pencobaan itu sangat-sangat ngeri sekali. Saudara, pada waktu Ayub kaya raya itu pencobaan lagi. Mau masuk dalam pencobaan? Mau kaya raya? Itu pencobaan. Anaknya laki-laki 7, anak perempuan 3. Nggak salah ya? Hartanya berapa banyak? Lembu sapinya, kambing dombanya, untanya, wow, baru dijual beli Lamborghini itu. Sudah, ini pencobaan. Benar nggak nanti iman Ayub kalau ada ini? Karena ada orang sudah kaya, dia lupa dia Tuhan. Ada. Yang kedua, pencobaan pada Ayub adalah ketika semuanya itu habis. Pencobaan berat. Mana lebih berat? Waktu banyak atau waktu nggak ada? Dua-duanya berat ya, dua-duanya berat. Bijak ini ya, karena baru 5 dari 1. Waktu nggak ada itu bagaimana? Betul nggak iman Ayub ini? Kalimatnya bagus ya. Dulu aku lahir telanjang, nggak punya apa-apa. Sekarang aku pergi dengan telanjang pulang, nggak ada apa-apa. Dalam hal ini Ayub tidak berbuat dosa. Bismillah. Saudara mau berapa pencobaan? Dan saya masukkan pencobaan berikutnya.
berbagai-bagai pencobaan. Yang ketiga, ya, ketika ia sakit. Sakit itu sangat berat. Ya, kalau sakit, badan saya hari ini lebih berat Ayu. Ya, saya belum dicatat, jadi tidak juga dicatat, saking beratnya. Apa penyakit Ayu? Nggak hanya hartanya habis, tapi juga dirinya hampir habis dimakan penyakit itu. Itu berat nggak? Berat ya? Berat ya? Baru 3. Yang keempat, ketika istrinya yang dia cintai itu berkata, tinggalkanlah Tuhan. Ya. Bahasa saya, istrinya ini meninggalkan Ayub. Ya. Kalau kau nggak tinggalkan Tuhan, aku tinggalkan kau. Tapi Ayub tidak berpegang pada firman Tuhan. Masa kan gara-gara begini aja kita meninggalkan dia? Istrinya yang pergi. Berat nggak ketika pasangan pergi? Yang sudah punya pasangan, berat. Satu hari pun dia pergi, kalau kita sakit itu sangat berat. Sangat berat. Ibu selalu bilang sama saya, kalau kamu pergi, saya nggak tahu berbuat apa di sini. Kalau saya pergi cuma 1 hari saja, cuma pakai SMS saja. Apalagi kalau waktu sakit ditinggal. Tolong ambilkan air panas, tolong dudukkan, tolong pukulkan nyamuk ini, ambilkan nasi dan lain sebagainya. Nggak ada di situ, berat nggak? Mau memasuki masa-masa sulit ini? Ini baru yang berapa? Baru yang keempat. Mau yang kelima? Ini pencobaan berat. Kalau nggak berat, kamu kan dicatat. Ketika sahabat-sahabatnya itu tinggalkan. Sebentar memang mereka bersama-sama, 1 minggu mereka bersama-sama. Tapi akhirnya mereka juga berkata, kutukilah Tuhan itu, kamu terlalu sombong itu Ayub. Makanya dalam perdebatan itu Ayub mengeluarkan pertanyaan keras sekali. Karena sahabat yang ia kasihi itu ternyata tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Sahabat, pasangan, tubuh, harta, semuanya lenyap. Berat ya? Maka ia pernah berkata, Tuhan mati saja. Karena berat, makanya matilah. Maka tadi saya terakhir berkata, kalau sudah bilang berat, mati saja. Baca kitab Ayub, berat ya, bacanya ya. Belum lagi mengalaminya, bacanya dan berat. Itu kitab Ayub saudara. Waktu saya membaca ini, Ayub luar biasa. Apakah Ayub bukan seorang beriman, seorang beriman? Ayat 1 dicatat di sana, seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat daripada Ayub. Sampai Tuhan promosikan sampai ke neraka itu. Kalian yang di neraka ini iblis. Jadi itu hambaku Ayub. Ya, promosinya sampai ke sana, bukan cuma di dunia. Karena iblis penguasa surga, penguasa neraka itu. Kamu lihat, iblis sebenarnya keliling-keliling, turun dari neraka, keliling-keliling, ini. Ayub promosi. Kamu lihat itu hambaku itu. Oh, itu karena kau berkati dia, makanya dia setia. Coba kalau hilang semua, terserah kamu. Nggak akan hilang imannya. Tuhan izinkan pencobaan. Sebenarnya pencobaan itu datang karena Tuhan izinkan ya. Karena Tuhan punya rencana di balik pencobaan itu. Itu namanya ujian. Ketika harta itu lenyap, ketika tubuh itu sakit, ketika istri itu pergi, ketika sahabat-sahabatnya berkata-kata yang tidak baik, Ayub tetap berpegang kepada Tuhan. Dia mengaku dalam pasal 42 itu, dulu hanya kata orang saja, aku tahu tentangmu, tapi sekarang mataku sendiri telah melihat. Karena itu kata Ayub, aku mencabut perkataan, pengakuan yang bagus sekali. Bukan dari hatinya sepenuhnya ia mengakui itu, karena emosi melihat persahabatannya yang tidak mengerti isi hatinya. Aku mencabut perkataan.
belum melewati masa-masa sulit ini, kita nggak bisa berbahagia sebenarnya. Saudara punya uang itu nggak bahagia. Setelah orang melewati pendidikan, ujian, baru dia berbahagia. Wisuda itu puncak kebahagiaan. Karena itu nggak ada sulit bagi orang yang sudah diwisuda untuk mengajar, untuk melayani, untuk bersaksi. Nggak ada sulit. Sudah diakui oleh pemerintah, oleh universitas, oleh orang itu, oleh semua yang ada di situ sudah diakui. Makanya nggak ada sulitnya untuk melayani. Maka saya bilang inilah puncak. Nanti ke depan kita nggak akan sulit lagi. Tapi kalau kita nggak punya hati yang berkuasa bagian 10 ini, di mana kita menang melewati berbagai cobaan itu. Jika kita tidak punya iman dan tidak punya Kristus Yesus, tetap kita merasa bahwa hidup ini berat. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Coba, indahnya luar biasa itu melayani. Kalau belum juga kita melayani hari ini, belum merasakan betapa indahnya hidup ini. Kalau belum melewati berbagai pencobaan ini, kita belum berbahagia. Jadi kalau banyak pencobaan, semakin banyak kebahagiaan. 5 kali pencobaan terhadap Ayub, kebahagiaan Ayub itu sangat luar biasa. Di akhir pasal itu dicatat, Tuhan mengembalikannya berapa kali lipat? Saya nggak berani bilang terlalu banyak. Ya, bahkan diberikan anak yang begitu cantik luar biasa. Pengalaman yang indah ini setelah melewati berbagai pencobaan. Saudara, kalau mau mengalami kebahagiaan itu, lewati dulu. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Memang pada waktu melewati itu berat, tapi jangan khawatir, kan ada Tuhan Yesus Kristus yang bersama dengan kita. Itu yang buat kita tidak berat. Maka itu dikatakan, saudara-saudara, ada satu keberanian kita untuk menghadapi berbagai pencobaan. Lihat hasil-hasil yang diperoleh kalau ada pencobaan. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow, ketekunan sama dengan tahan uji. Ya. Ketekunan hukumannya itu adalah kemampuan untuk bertahan. Itu yang tahan uji. Saya bilang bahasa sederhananya, ketekunan itu adalah, hukuman itu adalah, dia tidak akan pernah berhenti, tidak akan menyerah sebelum selesai, sebelum sampai kepada tujuan. Ya, dia bukan orang yang gampangan, bukan orang yang putus asa. Dia melihat penderitaan itu, kesulitan itu adalah sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan. Makanya Paulus pernah berkata, kita adalah orang-orang yang pemenang, lebih daripada seorang pemenang. Sekalipun ada 7 yang memperatkan kita hidup di dunia ini, ingin memisahkan kita dari kasih Kristus, tapi kita lebih daripada seorang pemenang. Ya, karena kita tahu di balik penderitaan itu ada satu kemuliaan. Apa yang dihasilkannya di sana? Ketekunan. Iman selalu diikuti dengan ketekunan. Kalau kita menerima Yesus Kristus seperti itu, akan selalu diikuti dengan ketekunan, di mana kita bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada cobaan, jatuh, kita tetap berpegang teguh, tak memegang erat. Itulah sebabnya iman itu disebut sebagai hidup yang setia kepada Tuhan, berpegang teguh. Itu. Sekalipun dia nanti jatuh, dia akan bangun kembali. Tuhan akan menarik dia, Tuhan akan membawa dia kepada satu kemenangan. Dan dia memperoleh hasil yang sangat indah sekali. Lihat apa yang terjadi ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 3 kata yang kita baca ini sangat bagus sekali. Sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Sempurna itu berarti kita tidak melihat sesuatu yang berat. Sempurna, excellent itu ya, begitu menyenangkan. Nggak ada satu titik pun kesalahan pada orang itu. Bisa. Makanya mereka yang melewati berbagai cobaan, mereka selalu kita undang, kita ajak untuk bercerita.
Karena mereka sudah melewati berbagai kesulitan itu, mereka bisa mengatasi semua kesulitan itu, dan mereka menjadi seorang sempurna. Utuh, dalam bahasa lain itu dewasa. Ya. Dewasa itu berarti dia bisa mengambil sebuah tindakan, dia mandiri, dia tidak terpengaruh dengan lingkungan. Tak kekurangan satu apapun, baik materi juga rohani, tidak kekurangan. Tuhan menyediakan kebutuhan bagi umatnya. Tapi untuk memperoleh semua itu, ia harus melewati berbagai pencobaan. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Ada mahkota kehidupan. Kemuliaan hidup di dunia ini Tuhan berikan. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul berjalan bersama dengan Tuhan, akan Tuhan berikan kemuliaan itu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita kekurangan, tidak. Tuhan berikan mahkota. Di mana mahkota kita? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Ada upah yang Tuhan berikan, penghargaan, penghormatan yang Tuhan berikan. Tapi harus melewati apa tadi? Pencobaan. Maka teologi orang sukses itu sebenarnya keliru jika tidak melihat kepada pencobaan-pencobaan itu. Mereka hanya dengan tangan kosong mengatakan ini berkat-berkat Tuhan. Tidak. Harus dengan kerja keras, harus dengan perjuangan. Hupomone itu ada satu ketekunan, dia harus bertahan. Kenapa bisa? Karena ada iman, ada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pribadi nggak sanggup. Ya, baik yang muda juga yang sudah tua, kita nggak sanggup. Saya aku. Hanya Tuhan yang bisa. Tapi kita yang percaya Tuhan ajar, Tuhan bimbing. Ada 3 cara kita dapat mengatasi berbagai pencobaan itu. Sebagai anak Tuhan kita belajar. Ya. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, makanya saya berkata bahwa ini senjata ilahi yang Tuhan berikan. Tuhan berikan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Dengan kita menerima Yesus, takut akan Tuhan, itu baru permulaan hikmat. Tuhan akan tambahkan hikmat itu semakin kita mengasihi Dia, semakin kita belajar kepada Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat itu. Hikmat Salomo sangat luar biasa. Hikmat orang-orang yang sudah melewati berbagai pencobaan itu luar biasa. Apa itu hikmat? Kebijaksanaan, keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat, situasi yang tepat apapun, dia bisa berkata dengan benar. Saudara sudah punya hikmat, tinggal minta kalau belum, berdoa. Saudara nggak mau jadi orang yang berhikmat sih, saudara mau jadi orang kaya, makanya nggak punya hikmat. Hikmat jauh lebih penting daripada kekayaan, kata Amsal. Mengapa kita mau sekolah tinggi-tinggi itu? Karena dia ingin dapat pengetahuan. Pengetahuan itu begitu diagung, apalagi hikmat. Hikmat lebih daripada pengetahuan. Ya, Tuhan berikan ini. Bukan hanya pengetahuan di dunia ini, bukan hanya hikmat di dunia ini, hikmat yang untuk kekekalan Tuhan berikan. Itulah hikmat dari Allah. Yang kedua, senjata kedua yang Tuhan berikan, ini harus kita pergunakan. Ya. Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Saudara punya iman? Kalau sudah punya, tinggal gunakan itu. Tuhan, tolong saya. Tuhan, hibur saya. Tuhan, berikan saya petunjuk. Saudara punya iman, yakin Tuhan ada di situ? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau Dia ada di hati kita, kita hanya berkata dalam hati, Tuhan, ini banyak kesulitan. Tuhan bisa bantu. Tuhan bisa bantu. Jangan batasi Tuhan dengan kemampuan kita. Jangan batasi Tuhan dengan pengertian kita. Tuhan lebih hebat daripada pengertian kita, daripada kemampuan kita. Maka itu kita perlu puji terus hati kita, puji terus iman kita itu, supaya nanti kita betul-betul tahu Tuhan ternyata jauh dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita alami.
berkata, Tuhan lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari samudra. Wow. Kita hanya sebatas SS saja sudah rasa hebat ya. Padahal kalau tengok di Google itu dekat, beribu kali dekat baru nampak. Kalau nggak nampak. Dunia ini begitu kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Ya bersyukurlah Tuhan masih lihat bumi ini. Kenapa kecilnya bagi Allah bumi ini? Masih ada hal yang lain yang Tuhan lihat lebih besar. Tapi seringkali kita membatasi Tuhan hanya sejauh mana kita memandang, hanya sejauh pikiran kita berpikir, kita pikir Tuhan itu bekerja. Tidak. Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Karena itu yang ketiga, gunakan hati, saudara. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Menggunakan hati bukan setengah hati, tapi segenap hati. Mendua hati berarti setengah hati. Hati dibagi dua ya berat. Saudara punya hati? Punya hati? Hati-hati. Gunakan itu. Sering kita kalah dalam pencobaan karena kita nggak hati-hati. Kita nggak tahu bahwa hati kita ini sudah diberikan Tuhan untuk kekuatan besar. Kasih ada di dalam hati. Kalau kasihnya terbagi dua, wah berat. Bakalan hancur rumah tangganya. Kalau hati kita bagi dua kepada Tuhan dan kepada dunia ini, wah hancur. Kita akan tergoda dan tapi kalau kita gunakan hati yang berkuasa ini, hati yang sudah dibarui ini, kita pasti bisa. Amin. Mau menggunakan senjata ini? Mau? Ya, miliki dulu. Kalau mau nggak dimiliki, nggak ada, kita punya ya sulit. Dengan demikian, kita nggak takut menghadapi hidup ini. Kita berkata tidak berat hidup ini. Berat hidup ini? Anggaplah suatu kebahagiaan. Berarti nggak berat. Yakobus pasal yang ke-5. Kalau saudara merasa berat, ini obatnya. Kita baca sama-sama ayat 13. 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, berat hidup ini? Berat? Menderita? Berat? Berdoa. Mumpung belum Tuhan panggil. Saudara bahagia menghadapi percobaan ini? Bergembira? Bernyanyilah. Jadi orang bernyanyi itu menggambarkan suatu ungkapan sukacita. Kalau Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam berbagai pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam berbagai pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini berkali-kali disebutkan. Karena ada hasil yang Tuhan berikan di situ. Iblis berusaha untuk menjatuhkan. Pencobaan itu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi Tuhan menjadikan itu alat untuk membuktikan bahwa kita betul-betul beriman, bahwa kita betul-betul punya Tuhan, bahwa kita betul-betul orang yang berbahagia. Mau jadi orang berbahagia? Selamat memasuki berbagai pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ayat 12. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berbahagialah orang yang bergembira dikatakan bernyanyi. Berbahagia sekalipun masuk ke dalam berbagai pencobaan. Berbahagialah kalau kita bertahan, bertekun dalam pencobaan itu. Ada hasil yang Tuhan beri, ada mahkota kehidupan Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di akhir firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tuhan, kami ada di sini mendengarkan firman Tuhan. Kami memeriksa hati kami. Kami memeriksa iman kami. Karena Engkau Allah begitu baik. Engkau sanggup mengubahkan berbagai pencobaan itu menjadi satu kebahagiaan. Tuhan, kami sedang menjalani masa-masa pencobaan yang berat ini. Karena kami hidup di dunia ini. Dan kami mengerti hari ini, jikalau kami tidak bersama dengan Tuhan, kami tidak akan pernah tahan uji. Kami tidak akan sanggup melewati berbagai pencobaan ini. Karena itu Tuhan, biarlah hari ini kami berserah kepadamu, datang kepadamu, membuka hati kami untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati, supaya kami memiliki iman itu, supaya Tuhan ada di dalam hati kami. Dengan demikian kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Ini doa kami. Mohon anugerah-Mu Tuhan turun atas kami. Mohon berkat-Mu yang melimpah itu turun atas kami. Mohon cinta Tuhan menguasai kami, dan damai sejahtera Tuhan menaungi kami. Inilah doa kami di akhir ibadah kami ini. Kami menyerahkan diri hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan yang berat ini menjadi kehidupan yang indah bagi anak-anak Tuhan, bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami akan doa ini. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Ya, sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.